Iya, boleh Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Pertama nih, Winda izin bertanya. Dari sekian banyaknya mazhab tafsir, itu tuh ada nggak sih Kak, akhirnya yang menyebabkan mufasir itu berbeda gitu dalam menafsirkan kata nusyus gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, tadi kan yang pertama tentang ada nggak sih jadi mufasir itu beda-beda penafsirkan gitu, beda dalam menafsirkan kata nusyus. Nah, terus habis itu pertanyaan yang kedua, itu tuh berkolerasi nggak sih Kak dalam membantu kaidah hukum itu sendiri? Jadi karena beda tafsir nih ya, kita tuh jadi bisa mengaplikasikan nusyus itu di beda-beda kondisi gitu. Misalkan kalau kondisinya ini, nanti berarti pakai tafsiran nusyus yang dari ini. Kalau misalkan kaidahnya ini, berarti pakai kaidah nusyus yang dari ini, gitu-gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Terus habis itu pertanyaan yang ketiga, itu tuh ngaruh nggak Kak ke hukum halal sama haramnya gitu. Jadi karena tadi tuh kalau misalnya ulama itu kayak ulama sih mufasir itu kayak beda dalam menafsirkan, itu tuh nanti ngaruh nggak sih Kak ke hukum halal haramnya gitu. Jadi karena mufasir ini beliau itu menafsirkan nususnya tuh dengan gini, akhirnya nusus itu mubah gitu, nggak haram. Tapi karena yang mufasir B menafsirkan dengan gini-gini, karena yang mufasir B menafsirkan gini-gini, akhirnya hukumnya jadi haram gitu Kak, gitu. Nah, sekian. Terima kasih. Iya, coba disimpulin. Assalamualaikum, mau izin bertanya dong. Pertanyaan yang pertama itu, ada nggak sih? Ntar dulu, Kak Hamidah. Kak Disha mau simpulin dari pertanyaan Kak Winda dulu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, ada nggak sih penafsiran yang berbeda-beda gitu ya? Ya, dari para mufasir gitu ya Kak Winda. Terus yang kedua, dengan adanya perbedaan itu, boleh nggak sih kita menempatkan kayak ngambil dari misalnya mufasir A, pengambilan kata nusyus itu seperti ini, yang B seperti ini, terus boleh nggak sih kita berbeda-beda gitu, sesuai kondisi yang sedang kita alami gitu. Ya, Kak Winda? Kak Winda? Iya, betul Kak. Terus yang ketiga, nyambut dong Kak Winda. Terus yang ketiga, tadi apa? Apa coba ulangi, bisa lupa. Yang ketiga apa tadi? Ya Kak, yang ketiga itu karena yang mufasirannya beda-beda, ambillah contoh misalnya mufasirnya tuh beda-beda dalam menafsirkan kata nusyus, itu tuh ngaruh ke hukumnya nggak sih Kak? Jadi ngaruh ke gimana seorang mufasir, gimana seorang ulama itu menetapkan kaidah hukum halal, mubah, sama haramnya gitu. Jadi karena mufasir yang misalkan mazhab ini nih, dia menafsirkan gini, makanya di mazhab ini tuh hukumnya mubah. Nah, di mazhab ini karena menafsirkannya gini, hukumnya jadinya haram gitu, Kak. Oh iya, berarti penempatan hukumnya itu ngaruh atau enggak ya, gitu ya? Ya, ya oke. Selanjutnya tadi Kak Hamidah, 2 penanya dulu ya, soalnya Kak Winda borong. 2 penanya selanjutnya Kak Hamidah. Iya, aku insya Allah hemat-hemat kok pertanyaannya. Dan pertanyaannya simpel aja. Jadi ini terkait dengan nusyuz ini, sebenarnya yang terkena hukum nusyuz itu khusus untuk istri aja atau keduanya? Karena kan kalau kalau dari definisi, terus kalau dari ayat-ayat yang memang ada, itu kan cenderung laki atau suami maupun istri itu memiliki hak dan kewajiban dan juga bisa terkena nusyus dua-duanya. Tapi kalau di sini dalam kompilasi hukum Islam, ini yang ditekankan katanya perempuannya aja gitu. Jadi mungkin mohon diarahkan kembali kira-kira siapa sih yang bakalan kena nusyus ini. Itu aja sih, itu dulu sementara. Ya, terima kasih. Oke. Iya, Hamidah sama-sama.
Gimana Kakak pemateri? Apakah ada yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari Kak Winda dan Kak Hamidah? Yang pertama tadi Kak Winda tentang perbedaan para mufasir dalam menafsirkan kata nusyus. Lalu yang kedua, dari perbedaan tersebut kita bisa nggak menempatkannya sesuai dengan kondisi kita. Lalu yang ketiga, ngaruh nggak ke hukumnya gitu. Terus kalau Kak Hamidah tadi nanya, jadi nusyus ini itu sebenarnya untuk si istri aja atau bisa keduanya, secara umumnya itu seperti apa dalam hukum Islam? Assalamualaikum Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Hamidah dulu ya. Oke Kak Salsa, Ya, silakan. jadi dalam konteks hukum Islam kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jadi An-Nisa ayat 34 dan An-Nisa ayat 128 bahwa istri serta suami itu mempunyai nusyud gitu. Nah, dari nusyud itu dari pihak istri ada, terus dari pihak suami juga ada gitu kan, dijelaskan tadi surah An-Nisa ayat 34 dan 108 juga ada nusyud juga dalam kedua belah pihak gitu. Dalam surah An-Nisa juga ayat 35 gitu. Jadi dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Nah, dalam KHI komplikasi hukum Islam itu tadi kan diterangkan bahwa tidak sedetail gitu dijelaskan dalam KHI nusyudnya suami ya. Dari nusyudnya istri saja kayak gitu. Nah, itu tuh membuat perdebatan kayak gitu Kak, bahwa itu nggak adil kayak gitu kan ya, bahwa masa istri saja yang melakukan nusyud, padahal suami juga sebagai pemimpin bisa juga melakukan nusyud kayak gitu. Nah, lalu ada perubahan nih, rumusan nusyud yang ada dalam pasal 84 KHI dapat ditambahkan sebuah konsep baru, yakni konsep nusyudnya suami ya, dengan kata lain pada pasal 84 akan berbunyi nih. Jadi ada konsep baru bahwa yang pertama suami dapat dianggap nusyud jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat 2, 3 dan 4. Kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan istri dapat dianggap nusyud jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. Jadi dalam KHI itu merubah konsep nusyud itu menjadi berlaku untuk istri dan suami gitu, dilakukan dalam rangka mencari maqasid from protection and preservation to development and rights gitu. Dalam jurnal ya, saya baca gitu bahwa ditambahkan konsep baru yaitu ada nusyudnya suami kayak gitu Kak. Mohon koreksiannya ke Ibu dosen dan kakak-kakak. Saya izin menambahkan ya Kak. Iya, kamu silakan. Kamu kalau bisa suaranya rada kencengan, soalnya ini Disha dengarnya kecil. Iya Kak. Jadi hukum nusyuz itu juga dilihat dari kronologi peristiwa dari suami istri. Misalkan yang durhaka itu si istri, berarti yang jatuh hukum nusyuz itu istri. Terus kalau yang melakukan durhaka itu suami, berarti yang jatuh ke tangan hukum itu berarti suaminya yang nusyuz, seperti itu. Jadi tergantung dari peristiwanya juga. Misalkan si istri durhaka kepada suaminya, ya berarti hukum tersebut jatuh kepada istri, seperti itu. Kamu terputus ya? Sepertinya kamu mainnya terputus jaringannya. Untuk Kak Hamidah, gimana tadi dengan jawaban yang dipaparkan Kak Salsa? Apakah masih kurang atau sudah jelas? Iya, cukup jelas Kak. Atau ada Cuma teman-teman? Iya, cuma mungkin mau sedikit mencoba klarifikasi aja ya, apakah pernyataan aku tuh benar atau enggak. Jadi memang pada dasarnya
nusyus ini kalau nggak salah di bawah itu haram ya hukumnya gitu, tetapi bisa diperbolehkan kalau semisal memang ada alasan yang tepat gitu. Terus juga, kondisi yang tepat juga semisal memang benar adanya, sikap istri semisal gitu, yang enggak taat, kepada suami, maka ini nusyusnya tersebut boleh dilakukan. Tetapi semisal, ada, istri yang ternyata itu sudah melakukan, banyak hal gitu, udah melakukan, kewajibannya, tetapi, tetap mendapatkan perlakuan nusyus gitu. Nah ini, maka menjadi haram. Seperti itu bukan, Pemakalah, Kak Salsa, dan teman-teman? Iya, iya Kak Hamida. Misalnya kalau misalnya apa ya, dalam keadaan ada keadaan syar'i atau akli itu nusyutnya itu tidak jadi haram gitu maksudnya. Kalau misalnya istri nggak mau misalnya di apa kan suami mengajak istri untuk ini hubungan suami istri. Cuman istri menolak kayak gitu karena ada keadaan atau apa ya misalnya istri nggak bisa karena lagi haid gitu kan itu berarti menolak kan. Nah itu nusyut tapi nusyutnya nggak haram kayak gitu. Baik, terima kasih, Kak. Kak Disha, boleh menanya, nggak izin bertanya? Oh iya, boleh Kak Cindy, silahkan. Ya, izin bertanya. Jadi sebelum ke yang lain-lain, ingin tanya. Jadi nusyuz itu artinya sama aja kayak berantem antara suami istri, kayak gitu, apa bukan? Terus dilihat sejauh mana diukur nusyuz itu sendiri gitu. Jadi kan contohnya nih kayak misalkan ada yang menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya. Diukurnya tuh seperti apa gitu, Kak? Kadang bersikap kasar, misalkan ada nih ya contohnya, misalkan orang Betawi ya, mohon maaf, orang Betawi, kalau misalkan suami istri mungkin kayak bersikap kasarnya tuh bersikap kasarnya seperti apa gitu. Bahkan kalau misalkan orang Betawi sendiri kan sikapnya mungkin menunjukkan dia mungkin rada kasar dan itu hal biasa aja loh menurut mereka gitu loh Kak. Jadi kayak apakah seperti itu atau bersikap kasarnya tuh seperti apa yang bikin istrinya tuh jengkel banget atau seperti apa gitu kan. Terus habis itu yang untuk meninggalkan untuk menemaninya tuh yang seperti apa juga gitu Kak. Jadi masih bingung gitu untuk meninggalkan itu maksudnya kayak contohnya kan kayak misalkan ada artis yang atau enggak pekerja keras deh, dia pekerja keras, dia kerjanya lama gitu meninggalkan berbulan-bulan. Tapi kalau misalkan dia em, udah balik lagi ke istrinya, apakah itu yang dimaksud juga dengan nusyus gitu Kak? Apa bukan gitu? Jadi diukurnya tuh sejauh mana gitu Kak? Masih bingung di situ. Itu ya Kak Disya. Jadi pertanyaannya Kak Cindy itu, jadi nusyus itu adalah kayak suatu perdebatan. Ini bisa simpulin aja ya, Iya. suatu perdebatan antara suami istri kah, terus sampai mana sih suatu hal tuh yang akan dikatakan itu tuh nusyus gitu ya, gitu kan. Soalnya kan ada yang kayak misalnya tadi Kak Cindy contohkan kalau orang Betawi ini istilahnya dia kalau ngomong logatnya gitu kan nada tinggi ya kan. Terus orang kalau yang nggak tahu dibilangnya mungkin lagi ngotot-ngototan lah atau gimana gitu. Tapi itu apakah itu dikatakan nusyus apa bukan gitu kan Kak? Iya kurang lebih seperti itu Kak. Iya, terus tadi yang terakhir apa ya Kak Cindy? Mohon diulangi. Iya sama Apa aja. udah itu doang? Ya intinya kayak gitu aja. Terus kayak Oh, misalkan meninggalkan untuk menemaninya tuh oh seperti yang apa, yang seperti apa gitu. Karena kan orang juga kalau misalkan oh, kerja terus itu kan ninggalin istrinya lama, tapi kemudian kan ah, bisa balik lagi ke istrinya. Dan bentuk meninggalkannya seperti itu, apakah itu yang dibilang nusyus atau seperti apa gitu yang dibilang meninggalkannya? oh, iya iya. Meninggalkan untuk menemaninya. Kalimat tersebut tuh maksudnya apa gitu? Iya, Iya kan? Ya, oke. Terima kasih Kak Cindy. makasih di Sebagai kakak pemakalah, apakah ada yang ingin menjawab? Tadi pertanyaan teman kita, Kak Winda juga belum dijawab. Kalau teman-teman juga ada yang berkenan untuk menjawab atau tahu, boleh silahkan.
Aku mau mencoba untuk menjawab, boleh? Boleh banget Kak Hamidah, silahkan Kak Hamidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini mau meluruskan terlebih dahulu, pertanyaan Kak Winda kan ada 3 ya, tapi itu bisa dijadiin satu jembatan aja ya, ya, karena masih saling berkaitan. Jadi terkait dengan bagaimana sih ketika ada seorang mufasir yang memang memiliki pengertian tersendiri gitu ya, atau di antara, deretan para mufasir mereka itu memiliki pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat dari, contoh yang ada di makalah tersendiri ya. Di halaman 3 terkait dengan pengertian nusyuz ya. Di sini per mazhab itu beda-beda pengertiannya. Jadi, di sini menurut mazhab Maliki diartikan nusyuz itu sebagai perbuatan saling menganiaya gitu ya, antara suami dan istri. Kemudian juga ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya perselisihan di antara suami istri. Nah, antara menganiaya kemudian juga perselisihan gitu. Terus ada lagi Hambali itu ketidaksenangan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya diksi katanya itu berbeda ya, tetapi memiliki, tujuan yang atau esensi, makna yang kurang lebih sama, seperti itu. Nah, terus terkait dengan, bagaimana nih kalau semisal ada pernyataan dari seorang mufasir yang berbeda-beda, maka dari itu bagaimana, ketika mengambil hukumnya gitu, apakah akan berbeda-beda? Nah, kita balik lagi nih teman-teman, kita balik lagi, ke pendapatnya itu masing-masing. Kalau, pendapatnya itu masih satu, arah, nah itu biasanya hukum yang akan, dikeluarkan pun biasanya nggak berbeda, gitu. Tetapi kalau semisal dalam satu kata atau dalam satu istilah itu diartikan, berbeda gitu ya, tetapi, yang dimaksud tuh juga berbeda gitu, jauh arahnya. Nah ini maka akan kemungkinan besar itu, pengambilan hukum atau istinbat hukumnya itu juga berbeda. Nah, kita ambil contoh. Kita kan sejauh ini sudah sering banget mempelajari tentang kalam, ya kan? Teologi aliran kalam. Nah, mereka punya perbedaan dalam ragam pendapatnya, seperti itu. Nah, karena mereka memiliki pendapat yang masing-masing gitu, maka dari itu kecenderungan pengambilan istinbat hukumnya itu rata-rata tuh berbeda. Seperti itu. Ya, bisa kita terlihat tuh biasanya yang jauh banget itu kan dari kayak, Mu'tazilah gitu, yang lebih, mengedepankan akalnya, tetapi kalau semisal Asy'ariyah lebih melihat kepada bagaimana konteks wahyunya dan lain sebagainya. Kan ketika itu keluar ya, ketika mereka melihat kemudian keluar dari pemikiran mereka, ya, hasil mereka memproduksi penafsiran mereka, itu kan akan mempengaruhi istinbat mereka. Gitu. Jadi kalau semisal, mereka itu beda mengartikan suatu hal itu juga bisa jadi, akan berbeda juga hukumnya, gitu. Tetapi ini ada kemungkinan juga, ada kemungkinan lain. Jadi kalau semisal, kita ketemu nih per madhab beda-beda, Hambali mengatakan begini, Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'iyah begini, ada lagi yang namanya jumhur ulama. Ya kan? Nah, jumhur ulama atau kesepakatan ulama yang sekiranya itu paling dekat dengan syariat itu seperti apa, atau yang paling banyak suaranya dari, 4 mazhab itu apa. Nah, jadi, itu sih kalau semisal kita bisa melihat, hal-hal perbedaan kan kita kembalikan lagi itu adalah suatu hal yang, relatif banget, apalagi Islam itu sangat-sangat fleksibel gitu. Cuma, yang tadi kita lihat, dari sudut kalau semisal mau mengambil yang aman, oh ya udah kita mengambil dari, jumhur ulama gitu, kesepakatan ulama. Tetapi tidak sedikit juga ada beberapa orang yang mengambil, "Saya nggak mau mengambil dari jumhur ulama, saya mau ngambil benar-benar tok dari satu aliran yang saya anut saja gitu. Semisal kayak, Hambali saja, oh ya udah gitu.
Kalau itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi intinya, kalau untuk dari produk tafsirnya itu pasti berbeda-beda dan hukumnya, hasil istinbatnya itu juga akan memungkinkan berbeda-beda. Tetapi di akhirnya itu pasti ada konklusinya atau ada menurut jumhur ulamanya nih, sepakat bahwasanya hukumnya itu A, B, C. Kemudian setelah itu dari produk-produk yang sudah dihasilkan ya, yang sudah disetujui hukumnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu aja mungkin Kak, kalau salah boleh dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Hamida untuk jawabannya yang luar biasa. Bagaimana Kak Winda? Apakah Kak Winda sudah puas dengan jawabannya atau masih kurang? Atau teman-teman ada lagi yang mau punya pendapat lain? Silahkan. Kak, aku izin jawab pertanyaan dari Kak Cindy ya. Iya, kamu boleh banget, dipersilakan kamu. Tadi Kak Cindy kan termasuk tadi ada nusyuz itu seperti bertengkar, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tindakan-tindakan durhaka, misalkan kalau udah kelewatan batas itu bertengkar, tapi kalau misalnya dari awal si istri misalkan keluar dari rumah atau misalkan kalau misalnya dia berkata kasar istri itu tidak dianggap sebagai nusyuz. Kenapa? Karena si suami itu bisa menasihatinya gitu. Kalau berkata kasar. Tapi kalau misalnya udah melewati batas seperti kabur dari rumah, tidak ingin digauli, menolak ajakan seperti itu juga itu termasuk nusyuz. Tapi kalau seperti logat-logat Betawi yang berkata kasar seperti itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dinasihati oleh suami seperti itu. Bagi kakak-kakak yang ingin menambahkan, silahkan. Izin masuk juga Kak, boleh? Mohon maaf nih ya. Iya, aku mau izin masuk ya, Kak Adisya nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Kak Hamida, monggo. Iya, baik. Tadi kan Kak Cindy tuh sempat bertanya juga ya, kayak seberapa jauh sih batasannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat secara rinci lagi terkait nusyuz itu kalau nggak salah di makalah kemarin saya itu sempat membahas juga ya, kan tentang hak dan kewajiban istri itu seperti apa, terus juga sempat menyinggung nusyuz itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman juga nanti cari secara lebih rinci lagi, sebenarnya nusyuz itu seperti apa sih perbatasannya gitu. Nah, batasan-batasan itu sebenarnya juga kita kembalikan lagi ya, dari seberapa jauh yang dibahas dalam undang-undang juga gitu. Salah satunya semisal undang-undang KDRT. Soalnya gini, yang saya baca di makalah pada hari ini, itu kan juga seorang suami ya, itu diperbolehkan ya untuk sampai memukul istri, ya kan, memukul istri. Nah, konteks ini kita selaraskan dengan undang-undang yang ada. Kayak semisal Undang-Undang KDRT yang sudah tersedia itu nomor 23 tahun 2004 ya, yang saya pegang. Nah, ini nanti kita selaraskan gitu. Kalau tadi diperbolehkan memukul, nah kemudian kita lihat lagi Undang-Undang KDRT ini sejauh mana gitu, sekeras apakah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang perlu banget untuk kita catat adalah, tadi kan memang benar ya kalau Kak Nisrina bilang itu mungkin perkataan itu tidak terlalu berpengaruh, tapi teman-teman ya, kadang itu ada perkataan yang justru jauh lebih sakit dibandingkan kekerasan dalam fisik, seperti itu. Nah, maka dari itu kita nggak bisa untuk membiasakan huruf yang ada, ya, semisal adat Betawi ini, dikit-dikit mohon maaf yang ngomong ngatain istri, "Ah, goblok banget sih lo," dan lain sebagainya, atau apalah. Nah, ini kan suatu hal yang kadang itu menyakiti istri ya, atau bahkan kadang kalau udah emosional banget, itu bisa jauh lebih menyakitkan dari itu, yang mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Nah, ini juga perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Mungkin kalau dalam hal ini, itu juga bisa kita lihat lagi ya, apakah apa yang diucapkan suami itu sesuai dengan kondisi saya. Sebenarnya dibalikin lagi aja ke situ. Kalau semisal saya sudah melakukan apa yang saya kerjakan terus
diperlakukan seperti itu, pernyataan seperti itu kan pasti akan apa ya, akan memuncul suatu nusyus itu tersendiri gitu. Tetapi memang kalau dilihat, dari tadi penjelasannya Kak Nisrina juga bahwasanya hal itu pun bisa dilakukan penanganannya. Nah, salah satunya tuh dengan nasihat atau apa dan lain sebagainya. Jadi kita, tetap lakukan jangan hanya fokus terhadap sebenarnya nusyus itu permasalahannya di mana sih gitu, tetapi kita juga harus melihat atau meninjau bagaimana sih cara penanganannya. Seperti itu. Itu aja Kak Adisha, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Hamidah dan Kak Mutmainah. Jadi mungkin suatu kesimpulannya, bisa tambahin sedikit kali ya, mungkin suatu kesimpulan, jadi tuh si nusyus ini nih, di mana antara suami ataupun istri itu meninggalkan suatu hak dan kewajibannya gitu. Jadi apa yang akan menimbulkan suatu perselisihan gitu. Kak Cindy gimana dengan jawabannya Kak Cindy? Apakah puas atau udah cukup? Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Atau ada yang lagi mau bertanya juga? Izin menambahkan. Oh iya, Kak Salsa Izin silakan. menambahkan ya. Ya itu jadi ini apa tuh nama, semisal juga saya sering dengar gitu tetangga gitu. Maksudnya di kampung-kampung kayak gitu kan pasti ada kayak gitu kan ya, apalagi kalau orang Betawi ya pasti gitu, apalagi orang Medan aja suaranya kan gitu kayak gitu ya. Nah, maksudnya saya juga sering dengar gitu ya, ada keluarga yang berantem kayak gitu, itu dia membentak istrinya kayak gitu, suami membentak istrinya, malah inian kan ya di orang banyak gitu kedengeran. Nah, terus istrinya juga malah nangis, tapi juga balik bentak gitu, karena memang keduanya memang kurangnya ilmu kali ya, mungkin kurangnya ilmu ya, jadinya seperti itu. Nah, mungkin solusinya itu kayak dari orang-orang sekitarnya gitu, dari tetangganya yang menasehati keduanya gitu, menasehatinya kan, yang lain dianya juga maksudnya kurang gitu, juga nggak tahu itu nusyus bukan, kan juga nggak tahu gitu kan, kita yang belajar gitu, kita yang belajar pasti harusnya kita yang menasehati kayak gitu. Nah, juga batasannya menimbang keluar rumah suami meninggal astagfirullahaladzim, suami meninggalkan istrinya. Nah, jadi kalau misalnya suami istri gitu terus berpisah gitu tempat tinggal karena suami harus kayak tuntutan pekerjaan gitu meninggalkan istrinya. Nah, itu kan dikembalikan lagi kepada maslahat dan mudaratnya gitu dalam rumah tangga. Apabila istrinya ridho gitu ditinggal suaminya gitu, terus suaminya juga masih memberikan nafkah gitu, nafkah keluarga gitu kan. Nah, itu bila istrinya ridho ya itu nggak jadi masalah, seperti itu kan, kita nimbangnya itu dari maslahat dan mudaratnya gitu. Jika suami istri mengharuskan tinggal berjauhan untuk beberapa waktu, maka hal itu dikembalikan kepada kerelaan istri. Dan ingat, kerelaan manusia itu tidak bisa diukur, ya, jadi bisa berbeda-beda. Apalagi istri baru melahirkan misalnya di tengah situasi pandemi atau yang lainnya gitu, maka harus dipikirkan secara matang dan komprehensif, lengkap dan menyeluruh dengan menimbang maslahat mudarat ketika pasangan suami istri harus memilih hidup terpisah untuk sementara. Gitu. Mohon koreksinya Ibu dosen dan kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Salsa untuk tambahannya. Oke, baik. Ketiga pertanyaannya sudah terjawab. Gimana Kak Cindy? Puas ya dengan jawabannya? Puas Kak Cindy. Oh ya, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dibuka 3 pertanyaan kedua. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Silakan Kak Yuli. Kalau ini terjadi di sekitar orang terdekat kita gitu Kak, tapi kita tuh kayak nggak berani ngomong gitu atau menasehati si orang tersebut gitu misalkan, tapi emang dia tuh bawaan ngomongnya tuh emang begitu gitu, kasar, terus bukan hanya adanya aja yang tinggi, tapi emang ada sih sebagian kata-katanya itu yang tergolong kasar gitu Pak. Tapi emang itu udah berlangsung selama
dari awal dia rumah tangga gitu. Tapi dari apa yang saya dengar gitu, kayaknya itu tuh kurang enak dengar gitu Kak. Itu tuh cara kita atau cara kita sebagai gimana sih Kak gitu solusinya. Oh iya, jadi misalnya ada tetangga lah gitu ya, ada tetangga suami istri, terus salah satu dari mereka keduanya itu suka berkata kasar, terus kita ngeliat tuh kayak terisi mungkin jatuhnya, gimana sih caranya, apa sih tindakan yang harus kita lakukan gitu Kak Yuli? Iya. Oh oke. Gimana kalau materi atau teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan Kak Yuli? Kak, sebelumnya aku mau nanya satu lagi aja. Boleh ya? Nanti habis itu Iya. mau coba jawab Kak Yuli. Oh Jadi iya, begini, monggo. iya, mau bertanya, kalau nusyus itu kira-kira ada nggak sih orang ketiganya? Maksudnya kayak semisal kan suami istri nih, terus barangkali nusyus ini akan dibantu oleh semisal orang tua gitu, kayak yang memberi nasihat atau apa gitu. Karena kan kadang itu yang namanya hubungan suami istri, kadang mungkin ada keluarga yang komunikasinya tidak baik gitu kan, sehingga harus ada yang melerai seperti itu. Bagaimana? Itu sih, itu yang pertama. Yang kemudian saya mau mencoba jawab karena saya di-chat sama Kak Salsa disuruh bantu jawab. Mau bantu jawab Kak Yuli. Tadi kan pertanyaan Kak Yuli gimana deh? Mohon maaf, boleh diulangi? Boleh. Nih, jadi pertanyaan Kak Yuli gini, misalnya sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang Kak Winda barusan lontarkan. Jadi tuh kayak misal kita tetangga nih, kita kan tetangga. Nah, Oh mungkin iya iya. antara suami atau istrinya melakukan apa sih perbuatan si nusyus ini, terus apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ya iya ya. Oh begini. Sebenarnya saya karena mungkin kita semua ya rata-rata belum berkeluarga atau belum bersuami istri, tetapi sekiranya mungkin kita bisalah menelaah sekitar gitu. Kebetulan saya ini punya banyak kakak, banyak banget kakak, dan tinggalnya itu berdekatan. Nah, solusinya adalah ketika kita itu melihat tetangga atau keluarga kita yang mereka punya keluarga kecil, itu kita menanyakan, kita mencoba mendengarkan, jangan ditanya masalahnya apa gitu, tapi ditanya dengan, "Kamu baik-baik aja?" Gitu. Nah, apa ya, keluarga, laki-laki atau perempuan, terutama perempuan ya, ketika mendengar hal itu, biasanya dia itu akan luluh. Dan bahkan kalau semisal dia nggak kuat, dia akan langsung nangis saat itu juga secara spontan gitu. Karena apa? Karena memang gini, kita itu nggak bisa cuek sama orang yang mungkin sebenarnya itu ada di hubungan toksik ya. Biasanya kalau anak sekarang kan biasanya toksik gitu. Di hubungan toksik yang kita tuh pura-pura kayak melihatnya seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Padahal kita bisa aja tanya, sekedar jangan tanya masalahnya, kecuali dia kasih tahu gitu. Kalau dia berkenan untuk kasih tahu, kita harus amanah, kemudian lihat sikon dulu, kalau bisa dinasihati, nasihati, kalau tidak kita dengarkan dulu sampai dia mengeluarkan semua amarahnya. Tanpa disadari, hal ini tuh akan mengurangi rasa emosional sedih dan emosional amarah dari salah satu keluarga. Dan ketika ada seseorang yang mendengarkan dia, ya, itu dia punya pelampiasan emosional. Sehingga ketika dia kembali kepada keluarga aslinya atau kepada suaminya, itu akan membuat dia itu merasa udah plong nih, udah deh ikhlasin aja gitu. Jangan lagi ada berantem-berantem lagi atau apa, atau dia karena sudah merasa lega di pihak C tadi gitu, dengan pihak B-nya atau suaminya, dengan keluarganya dia bisa komunikasikan. Semisal, "Mas, aku begini gini gini, bisa nggak kalau kita begini gini A, B, C?" Itu kan akan mengurangi resiko adanya nusyus ini, yang cenderung sebenarnya akan berdampak negatif. Sekarang kita melihat di kasus realitanya ya.
Teman-teman pasti tahu kan kasus yang ibu-ibu menggorok anaknya baru-baru ini. Ya kan? Yang 3 anak itu, yang 2 anak terluka parah dan 1 anaknya lagi sampai meninggal. Nah, ternyata pas dilihat, kasusnya, ditelisik lebih jauh lagi, si ibu ini adalah seorang yang sangat penyayang, sangat-sangat penyayang. Tetapi, katanya, insya Allah ini valid ya, insya Allah ini valid, tapi katanya, setelah sekian lama menjalani hubungan keluarga, ya, itu ada, kejatuhan di keluarganya. Di antaranya dia udah punya mengasuh 3 anak gitu kan, udah mulai banyak anaknya, kemudian juga ternyata efek pandemi itu ekonomi turun banget sehingga dia stres. Ditambah lagi dia tidak dapat validasi, tidak dapat dukungan dari suaminya, bahkan katanya itu dibentak-bentak dan lain sebagainya. Dan ini kan mempengaruhi mentalnya, sampai, dia itu ya naudzubillah ya melukai anaknya sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat, banyak sekali, sekarang itu artikel-artikel atau, orang-orang berkampanye justru yang meningkatkan mental health, bukan justru menyalahkan sepenuhnya kepada si ibu. Nah, ini dalam arti apa teman-teman, bahwasanya perbuatan nusyus ataupun dalam hal yang tadi, naudzubillah pembunuhan, kekerasan di dalam keluarga, itu berawal dari bisa jadi karena mental kita yang tidak terkontrol. Seperti itu. Makanya kalau kita melihat ada teman kita, keluarga kita, coba dengarkan sedihnya, meskipun dia tidak menceritakan masalahnya. Itu aja mungkin. Terima kasih, semoga membantu. Boleh dikoreksi ya. Kakak Winda izin menambahkan boleh gak? Iya Kak Winda. Tadi emang siapa yang mau menambahkan habis Kak Winda? Ya udah Kak Winda dulu aja nggak apa-apa. Oh, si Wilda. Ya udah, Kak Winda Pak Wilda dulu nih. Setara deh. Kak Winda dulu nggak apa-apa. Oh iya dah, Kak Nggak, Winda tuh. Iya, Kak Wilda. Iya Kak Winda. Kak Winda tuh udah dipersilakan sama Kak Wilda. Kak Wilda, punten pisan. Ya Winda cuma mau bilang gini doang, Kak. Jadi sebenarnya tadi kan kalau Kak Yuli bilangnya kalau ngelihat pasangan Pak Sutri yang ngomong kasar gitu-gitu tuh gimana? Kita sebenarnya nggak boleh langsung kayak just gitu. Kenapa kita nggak boleh langsung just? Karena bisa aja nih ya Kak, standar kekasaran mereka sama standar kekasaran kita beda. Kita ngerasanya itu ngomongnya kasar, itu istrinya ngomong kasar bet ke suaminya gitu. Padahal suaminya nggak ngerasa itu kata yang kasar dan istrinya itu nggak ngerasa kata yang kasar. Jadi mereka fan-fan aja tapi kita udah overthinking dulu untuk ya Allah ini istrinya kayak gitu bet ke suaminya. Padahal pasangan suami istrinya B aja. Mereka nggak ngerasa dinusyusin gitu juga nggak ngerasa kayak ada pembangkangan gitu enggak karena emang urfnya kayak gitu kan jadi nggak bisa menstandarkan sesuatu gitu kayak misalnya kalau Winda ngelihat orang Bekasi bukan Winda ngelihat orang Batak dan ngelihat orang Betawi ngomong gitu pasti kan Winda ngerasa itu kok ngomong kasar banget ya kayak gitu soalnya kan Winda kan orang Jawa gitu ya kalem gitu jadi beda penilaian itu beda mungkin aja itu tuh emang Kayulinya yang ngerasa kasar padahal suami istrinya tuh B aja gitu mungkin aja gitu mohon koreksinya ibu dan kakak-kakak terima kasih punten Kak Wilda Ya, kayak sama siapa aja Kak Winda. Ya, sebenarnya udah lengkap banget sih sama beliau-beliau yang udah master ya. Ya udah lengkap banget gitu penjelasannya udah beber gitu jadi nggak usah diperpanjang lebar. Sebenarnya lebih ke ranah psikolog juga sih ini ilmunya bagaimana kita memahami ilmu-ilmu seperti itu gitu. Dan aku juga ingin menjawab pertanyaannya kami deh boleh pemakalah. Iya boleh banget Kak Wilda. Iya, terkait itu ya, apa sih tadi? Kalau nusuk itu apa? Orang ketiga itu ya?
Kalau nggak salah itu bukan sih ya? Iya, Iya, mungkin dari maksudnya kayak suami orang istri tua. itu ada orang ketiga. Oke. Sekarang kita belum masuk ranah nusyuz gitu ya. Semua rumah tangga itu emang udah ada bentar. Maaf, tadi ada iklan dulu bentar. Jadi namanya rumah tangga ya, pasti ada aja yang namanya ujian. Nah, rumah tangga itu pasti ada di 3 itu. Entah itu yang pertama pasti paling pertama itu ekonomi, yang kedua itu adalah orang ketiga, yang ketiga itu adalah ujian dari anak. Itu pasti keluarga ada. Entah mungkin dia orang kaya, orang kaya, anaknya sukses, tapi keluarganya nggak harmonis, itu ada. Jadi ujian itu masing-masing, makanya kenapa Islam itu punya memiliki ilmu-ilmu itu. Bahkan di fikih pun dibahas hingga dalam gitu. Sampai bagaimana kita kewajiban istri, sampai ada ilmu kayak gini juga nih. Karena tujuannya apa? Ketika Allah ngasih ujian itu, kita tahu, paham betul, oh kayak gimana kita mengatasi semua ini. Karena Allah pasti nguji, nggak mungkin nggak nguji. Kita yang jomblo deh pasti diuji, apalagi yang udah berumah tangga. Gitu loh. Jadi yang memang konsepnya itu seumur hidup ya, walaupun emang nggak semuanya ada yang perceraian. Ya itu perceraian datang karena apa? Karena ekonomi, paling banyak kan ekonomi ya. Di Indonesia tuh perceraian ada karena ekonomi. Entah itu karena apa namanya orang ketiga, itu banyak banget. Apalagi tahun sekarang tuh gempar banget yang namanya orang ketiga atau yang biasa kita sebut dengan pelakor. Karena itu pasti ada aja. Makanya dengan ada ilmu-ilmu kayak seperti ini, Allah tuh memang udah kasih ujian. Nih, ujian pasti ada di rumah tangga. Jadi bagaimana kita mengatasi itu semua, itu ada ilmunya gitu. Sama kayak materi saat ini kan. Bagaimana kita menyikapi istri yang membangkang, bagaimana kita menyikapi istri yang membangkang. Nah, semua itu punya ilmunya masing-masing gitu. Jadi pasti ada aja keluarga yang harmonis yang diem ayem aja pasti ada. Tiba-tiba ada orang ketiga aja, pasti ada aja yang kayak gitu. Entar tiba-tiba dia nggak punya orang ketiga nih, tapi ekonominya melarat banget. Ada yang kayak gitu. Jadi memang Allah tuh ngasih ujian ke rumah tangga masing-masing gitu. Ada yang sekaligus 2 orang kaya, tapi dia ada keluarganya hancur, anaknya juga berantakan, itu ada aja yang kayak gitu. Jadi memang Allah sengaja menurunkan ujian itu dan diiringi dengan ilmu-ilmunya gitu loh. Biar kita tuh memahami keadaan. Karena dari keadaan kita belajar kedewasaan untuk mempelajari kehidupan kelanjutannya gitu loh. Tanpa adanya ujian, kita nggak bakal bisa berpikir lebih luas lagi. Bagaimana kita mengatasi semua solusi-solusi permasalahan yang ada di hidup ini gitu. Jadi seperti itu lebih itu mungkin dari Ibu dan kakak sekalian ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Terima kasih. Ya Kak Wilda, makasih juga dan Kak Winda tadi. Mungkin tadi gini nggak sih, Disha mau meluruskan dari pertanyaannya Kak Hamidah itu maksudnya orang ketiga itu sebagai suatu orang penengah bukan sih? Mungkin orang ketiga penengah, kirain aku tuh orang ketiga ya, orang Yang ketiga pelakor gitu Kak? pelakor gitu. Soalnya Bukan, orang ketiga kalau yang orang Disha ketiga simpulin, doang. iya si orang penengah ini. Jadi kayak misalnya dalam masalah keluarga orang lain gitu kan. Misalnya kita dari sudut pandangnya mereka gitu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat hal tersebut Oh, berarti gitu. Iya nggak itu sih Kak Hamidah pertanyaannya tadi nggak jauh beda. pertanyaan Pertanyaannya nggak jauh beda sama Kak sama yang Yuli. sebelumnya. Iya, Iya. sama pertanyaan Kak Yuli. Iya Berarti sama betul. ya. Tapi iya betul. Tapi kalau Kak Welda itu tadi lebih perspektif keterbukaan terhadap suatu masalah dalam keluarga sih. Itu
bagus juga. Jadi biar teman-teman paham, apalagi yang tadi sempat saya highlight itu adalah bahwasanya Kak Wilda itu memberi pernyataan suatu masalah itu tidak terlepas dari suatu solusi. Nah, suatu solusi ini biasanya kita bisa lihat dari ilmu-ilmu, baik disiplin ilmu yang internal ataupun eksternal dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak Disha dan Kak Wilda. Ya, seperti itu. Kirain aku orang ketiga itu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak Wilda dan Kak Winda dan teman-teman yang sudah menjawab. Gimana Kak? Ini ada lagi yang mau bertanya? Mungkin di ini apa gantian ibu dosennya, kakak moderator, ibu dosen, ibu Ifati. Oh iya. Ya teman-teman, mungkin tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita semuanya sekalian beberapa. Semoga kita juga bisa mendapatkan suami dan berumah tangga nantinya yang bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Amin. Oke, Disha serahkan selaku moderator ke Ibu dosen, Ibu Ifati Zamima. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Teman-teman ini yang pada tutup kamera ini Ibu Disha izin, Bu. Disha sedang di perjalanan soalnya. iya nggak apa-apa. Baik, Hakiki menyimak nggak Hakiki? Alhamdulillah semuanya menyimak ya, insya Allah. Baik, tadi diskusinya sudah panjang sekali, sudah jam 1, saya kira udah habis, udah selesai gitu kan. Ternyata belum. Baik, kita bicara tentang tema keluarga memang nggak akan ada habisnya ya. Tidak ada habisnya. Hari ini tentang Ibu punten di Winda putus-putus, Bu. putus-putus ya? Tunggu. Iya, Bu. Winda udah dengar suara saya? Udah, Ibu. Udah. Baik, semoga lancar deh suaranya. Nah, baik. Kita tadi sudah mendengarkan ya diskusi panjang lebar. Nah, memang berkaitan tentang keluarga ini sangat menarik. Apalagi semua nanti pasti insya Allah menikah waktu yang tepat ya. Nah, baik. Untuk nusus ini, apa sih tadi nusus ya? Nusus tadi ada ataupun istri ya tadi bisa suaminya yang mengabaikan, bisa istri yang mengabaikan, yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan. Itu kalau rangkuman saya ya, rangkuman dari saya dari beberapa pengertian bahwa pengabaian kewajiban oleh suami atau istri dalam sebuah rumah tangga yang berdampak serius pada kelangsungan pernikahan. Nusus itu mengabaikan dari mengabaikan. Nah, berbeda nanti kalau kita lihat Hanafi memberi makna nusus itu ya ketidaksenangan.
ketidaksenangan suami atau istri terhadap istri atau suami. Pokoknya nggak senang aja. Nah, dari ketidaksenangan itulah memunculkan perilaku-perilaku. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu lebih memaknai nusyuz itu adanya apa sih perselisihan. Adanya perselisihan antara suami dan istri akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang antara suami dan istri. Nah, kemudian Imam Maliki, ya Imam Maliki lebih apa namanya? Lebih luas lah, lebih ekstrim lagi. Beliau memaknai bahwa apa namanya? Nusyuz itu ya saling menganiaya antara laki-laki atau antara istri dan suami, baik itu yang menganiaya laki-laki istrinya maupun suaminya ataupun keduanya. Nah, kalau Imam Hambali beliau mengatakan ketidaksenangan ya, nusyuz itu ketidaksenangan dari pihak istri maupun tidak di suami disertai pergaulan yang tidak normal atau tidak selayaknya ya suami istri. Jadi mulai dari nggak senang, hampir sama ya dengan Imam Hanafi tadi. Awalnya mulai tidak kesenangan. Itu pemaknaan nusyuz. Nah, kalau kita lihat teks ayat ya, teks ayat An-Nisa 128 itu bahwa memang 3 ulama mazhab tadi yang memberikan nusyuz itu hanya bisa dilakukan oleh istri. Hanya tidak oleh suami. Nah, judul makalah ini kan suami dan istri. Nah, itu Imam Syafi'i. Yang suami sekaligus istri itu bisa melakukan nusyuz. Nah, kalau 3 ulama yang lain ya nusyuz itu yang dari istri. Nusyuz dari istri. Kemudian dari istri. Itu ya yang pemaknaan. Nah, jadi ya kalau kita lihat dari makna-makna tadi, maka nusyuz itu bentuknya bisa kecil, bisa besar. Contoh kecilnya apa? Nusyuz kalau tidak dandan, itu aja bisa jadi nusyuz ternyata. Ya. Apalagi kalau orang Jawa, tadi kata Winda, saya kan orang Jawa nih, gitu kan. Perasaan mungkin ya. Atau nggak usah orang Jawa, kalau orang punya sifat melankolis, itu pasti udah peka tuh. Kenapa ya suami saya kok diem aja gitu kan? Mungkin nggak dandan. Nah, tidak dandan pun sampai pada tahap yang sampai nusyuz yang paling ringan. Nanti nusyuz yang paling tinggi adalah sampai pada tahap tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi kalau misalkan contoh ini nusyuz, jadi kesimpulannya nusyuz bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nusyuznya perempuan, contohnya paling kecil tadi itu tidak bersolek di depan suami, tidak pamit kalau mau pergi gitu kan ya. Tadi contohnya sudah ada beberapa di makalah. Sampai pada dia tidak menolak ya berhubungan suami istri. Sampai kepada mengabaikan ya, intinya itu kan mengabaikan, tidak melaksanakan kewajibannya. Itu. Nah, kemudian yang siapa tadi? Yang suami sekarang. Yang suami itu gimana nusyuznya? Nusyuznya itu berlaku kasar misalkan. Atau mengabaikan ya, tadi kan pengabaian ya, judulnya pengabaian. Mengabaikan istrinya. Tadi contoh kasus yang disebutkan siapa tadi yang Hamidah atau siapa tadi, suaranya saya kurang ini. Itu adalah juga contoh atau korban dari pengabaian sebenarnya. Awalnya diabaikan, hal yang kecil diabaikan. Ya, hal yang kecil diabaikan. Cara bicara itu kan juga bisa menjadi hal yang tadi seperti didiskusikan teman-teman tadi. Nah, jadi seperti itu suami. Terus kalau memang dia punya istri lebih dari satu, dia tidak adil. Nah, itu sudah masuk pada kategori seperti itu. Nah, kemudian itu tidak perhatian, mengabaikan lah ya kalau istrinya bicara, tidak menjawab, atau nyuekin lah bahasa kita. Dicuekin. Terus kemudian nggak mau tahu, pokoknya kamu saya kasih uang belanja 1 juta ya harus cukup 1 bulan misalkan. Tanpa tahu gimana kebutuhan sekarang berapa, minyak itu sudah harganya berapa gitu ya misalkan. Nah, itu ini saya ngomong sama orang, nggak ada yang buka kamera nih, saya kayak ngomong sama siapa gitu. Coba dong dibuka kameranya. Yang di depan kamera.
Ini semua ditutup, jadi saya kayak ngomong sama siapa. Nah, baik. Ibu dibuka Bu Mohon dari maaf tadi. Ibu, ini Hmm. banyak yang dibuka Ibu, mohon maaf. Berarti di saya Atau yang ini ya? sinyalnya Ibu ya? Oh iya ya mungkin ya. Makanya ini yang kelihatan cuman Hamidah barusan sama Winda. Oke. Mohon maaf, jadi saya jelek kayaknya ya. Ini pada nutup semua nih, cuman Nida, Wirda. Jadi nggak enak nggak ngeliat mukanya. Saya pindah ke HP ya. Ntar saya cari linknya. Saya pindah laptop ini supaya bisa kelihatan semua maksudnya. Ternyata kurang bagus. Oke, udahlah pakaiin aja. Oh. Nah, oke, udah mulai kelihatan. Saya ganti WiFi. Nah, baik. Sampai mana tadi ya? Ya, sampai tadi nyuekin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah perilaku awalnya seperti itu. Dan kenapa kalau kita lihat nusyus ini menjadi satu satu permasalahan? Karena dampak dari nusus itu nanti. Dampak dari nusus itu. Recording in progress. Saya pindah ke itu nanti ada tingkatannya. Ada yang dari yang nusus yang paling rendah, yang pertengahan, sampai yang paling atas, yang paling tinggi. Yaitu tadi sampai benar-benar tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kewajibannya kemarin sudah kita bahas ya, kalau suami ya nafkah lahir, nafkah batin, kemudian pada anak-anaknya juga ya, juga kemudian kalau istri tentu ya menjaga rumah, dalam hal ini pemeliharaan ya, tergantung. Itu kemarin kalau kita bicara hak dan kewajiban itu memang menjadi yang menyesuaikan dengan masing-masing, tetapi titik beratnya adalah tidak ada pengabaian. Nah, masuk pada pengabaian maka masuk kepada nusyus. Nah, nusyus inilah yang sangat rawan nanti bagaimana untuk menyelesaikan. Nah, untuk penyelesaiannya itu kalau kita lihat dari ayat tadi ya, surah apa tadi? An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 128. Nah, di situ pertama adalah saling menasehati. Jadi kalau yang nususnya si laki-laki, maka istrinya menasehati. Ya, menasehati. Jadi bukan menasehati ya, mungkin lebih diskusi gitu ya. Lebih diskusi, karena kalau menasehati biasanya laki-laki tuh agak antipati untuk dinasehati, itu agak anti gitu. Nah, jadi lebih ke diskusi dulu. Kalau pada praktiknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat laki-laki itu nggak mau digurui biasanya secara psikologis ya, mereka nggak mau digurui. Dan kalau kita ngelihat kasus-kasus ya yang saya tahu, yang saya terima itu adalah mereka lebih banyak yang jawabannya itu akan apa sih, kamu sok tahu, sok pinter. Nah, sok tahu itu sering muncul sekali dari laki-laki. Jadi caranya adalah jangan menasehati, karena memang fitrahnya kan ya namanya kan laki-laki kan pemimpin keluarga, makanya pemimpin itu sangat rentan ketika mau dinasehati gitu kan, kecuali sama yang lebih tingginya lagi, pemimpinnya lagi gitu. Nah, maka ketika yang nusus ini laki-laki, maka pertama adalah harus kita ajak diskusi. Nah, kalau yang nususnya perempuan, oke, dinasihati, Dek atau Neng atau istriku
Kalau hijr itu dijauhi ya, tidak diberikan nafkah batin atau dijauhi dari tempat tidurnya misalkan. Nah, karena apa gitu kan? Saya pindah dulu. Ini di ruangan saya ada bapak-bapak, jadi kita nggak enak kalau ada bapak-bapak yang menyimak. Karena ini agak ini ya, kan perempuan semua nih. Jadi, nah di situ adalah diminta untuk apa? Untuk seorang yang nusus tadi dijauhi dari tempat tidurnya, ya, jauhi dari tempat tidurnya, atau bahasanya suruh tidur sendiri gitu ya, tidur sendiri. Nah, kenapa sih gitu lah? Kenapa sih suruh tidur sendiri gitu kan? Karena apa? Perempuan itu kan orang yang itu dia jenis yang sangat halus ya. Jenis yang sangat halus. Kayak ketika suami marah atau suami kesal, itu dia tidurnya boleh berpisah dengan istri. Kan kalau pengantin baru kan pasti tidurnya bareng gitu ya. Nah, terus pengantin baru tidurnya bareng. Nah, setelah itu dia nggak bareng lagi gitu misalkan. Nah, karena misalkan agak dijauhin sana, jangan di sini gitu. Nah, itu hikmahnya banyak. Nah, itu bukan secara fisik ya, tetapi lebih secara keperasaan. Lebih keperasaan bahwa aku lagi marah sama kamu nih. Nah, makanya aku jauhi tempat tidurnya. Ya, tidak, dalam hal ini tidak dicampuri bahkan boleh. Ya, kalau saking keterlaluannya si istri itu, maka mengabaikan tadi ya, yang biasa yang biasa dirapikan baju-bajunya oleh istri gitu kan, karena istri memang mengurusi rumah saja, tiba-tiba nggak dikerjakan itu. Nah, maka ini juga sangat rentan pada ibu-ibu bekerja, termasuk saya ya, karena saya punya aktivitas di luar, di IKI maksudnya. Nah, itu jangan, kita kadang aduh saya sibuk nih gitu. Nah, itu jangan sampai tipis ya dalam melayani suami. Ya, dalam melayani suami. Nanti diskusi dulu, ditanya. Nah, misalkan ini kalau teori mungkin teman-teman bisa baca, tapi pada praktiknya itu kita bisa berdiskusi dengan suami. Saya besok ada acara di sini. Nah, besok pagi saya nggak masak ya, mungkin saya belanja tapi yang masak orang lain. Nah, itu disampaikan. Jangan kok tiba-tiba pergi tanpa ada omongan, tanpa ada obrolan. Itu sudah masuk pada kategori mungkin ya, kalau yang yang paling ringan, khusus yang paling ringan. Kalau itu tidak biasa dilakukan, kecuali dia dalam keadaan lupa. Nah, kenapa sih perempuan ini harus dijauhi? Karena seorang yang tidak ditidurin bareng, maksudnya yang tidak ditemani, itu sangat menyiksa batinnya. Ya, teman-teman belum ngerasain, teman-teman belum ngerasain gitu. Tapi kita gini, kalau dicuekin gitu aja kan nggak enak kan, gitu. Kok tiba-tiba si Fauziah kok cuekin aku ya? Nah, Wirdah cerita sama Salsabila. Salsabila, kenapa ya Fauziah tiba-tiba cuekin aku? Chat aku nggak dibaca, gitu kan misalkan. Tadinya apa juga, itu kan nggak enak. Apalagi ini suaminya, ya kan, suaminya atau istrinya. Kemudian kok nggak dicampuri ya. Kalau cuma nggak ditemani tidur sih nggak masalah ya, ada anaknya mungkin. Tapi kalau tidak dicampuri atau tidak diberikan hak batinnya, itu lebih menyiksa untuk suami maupun istri. Lebih-lebih kepada istri, karena istri perasaan. Dan secara mungkin ilmu ya, secara ilmu biologi ya, ilmu biologi itu juga mohon maaf, hubungan suami istri itu selain untuk kesehatan ya, juga punya fungsi batin. Maka dia dikatakan nafkah batin. Jadi dia lebih tenang, emosi lebih stabil, ya, lebih sehat. Itu karena ada berhubungan suami istri. Tapi yang sudah sah. Nah, kalau belum sah ya belum namanya bukan hubungan suami istri. Nah, jadi hubungan suami istri penting. Nah, kan ya ada nanti ada mungkin beberapa efek-efek ketika itu tidak dilakukan dengan sehat atau dengan rutin. Nah, kan ada tuh, saya baru lihat tuh parodi di IG tuh, muncul aja di IG-nya IG-nya siapa, suami istri apa gitu pokoknya, atau entah apa.
Jadi ketika ada pasangan suami istri lagi berantem, kemudian ketika masuk kamar tiba-tiba lampunya mati, pagi-pagi udah keramas misalkan. Nah, berarti ini sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan hubungan suami istri. Karena itu memang namanya batin ya, nafkah batin. Nah, itu yang kenapa sih Bu hukumannya harus dijauhi? Karena itu kebatin ya, kebatin. Maksudnya kalau kita tuh sindiran lah, kalau mungkin itu pembicaraan maka itu menjadi sindiran. Tapi karena ini adalah perilaku. Oh, jadi itu udah marah sebenarnya. Ketika itu udah marah. Ketika dinasihati tidak mampu, tidak bisa, maka boleh diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, ketika seperti itu pun tidak manjur lagi, tadi kan ya, maka tadi ada diskusi boleh dipukul ya, kalau di Al-Qur'an kan boleh dipukul, tetapi nanti bertentangan dengan Undang-Undang KDRT. Nah, maka itu kalau kita lihat kajian, maka ada kajian klasik, ada kajian modern. Nah, modern ya mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Ya, undang-undang yang berlaku. Ya, undang-undang berlaku. Jadi ikutin. Tapi kalaupun nanti kenapa sih Al-Qur'an boleh sampai mukul gitu? Itu saking keterlaluannya. Karena apa? Di sini ayusliha bainahuma sulha ya. Wasulhu khair. Nah, jelas bahwa islah atau tidak berpisah antara suami dan istri itu lebih baik daripada berpisah. Nah, walaupun melihat kasusnya seperti apa, tapi mempertahankan rumah tangga itu harus wajib. Nah, wajib mempertahankan rumah tangga. Nah, tapi tiba-tiba misalkan ada orang punya masalah, suaminya di PHK, terus istrinya minta cerai. Dia belum berjuang, karena ibadah itu kan butuh perjuangan. Ya, Rasulullah itu berjuang seperti apa? Ya, sampai beliau terluka, sampai semua sahabat nangis melihat Rasulullah berdarah-darah ya ketika perang. Itu seperti itu. Ya, jadi pernikahan karena mitsaqun ghalidun harus ada perjuangan. Jadi kalau teman-teman nanti ya ketemu calon suami, harus ditanya mau berjuang enggak? Bukan hanya berjuang untuk hidup, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang sukses di dalam kuliah, tapi berjuang dalam saling mengingatkan, ya, saling mensupport, itu yang lebih penting. Dan berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Nah, kalau sedikit-sedikit baru dikasih ujian dikit, tadi kan memang katanya ujiannya banyak. Kalau ujiannya baru ada ujian aja terus menyerah. Ada ujian sedikit menyerah. Nah, ini ya. Jadi memang ladang pahala di dalam rumah tangga ini, kecuali yang prinsipil betul ya. Prinsipil betul setelah ada diskusi ya, nanti kalau masalah perceraian itu kan harus ada wakil ya. Ada wakil antara keluarga perempuan dan keluarga lagi ditemukan, dan itu sudah nggak ada titik temu, itu silahkan. Atau Anda teman-teman misalkan ada sudah istikharah, ternyata hasilnya memang tidak baik, meneruskan, ini baru. Tapi hukum mempertahankan rumah tangga itu wajib. Ya, wajib gitu. Karena karena apa? Ya itu tadi ibadah semua. Nah, ini khusus ini sering terjadi teman-teman. Ya, kadang kalau memang kita ada yang suami yang enggak punya perasaan tuh kadang bilang aja langsung, kamu jelek banget sih. Nah, langsung gitu. Kamu tapi kan ada yang cara suami yang mengingatkan dengan baik. Dek, kamu dandan dong kalau di rumah gitu. Enak kan, adem. Tapi jangan terus kita jawab, ngapain sih dandan? Nah, di rumah doang. Nah, jangan gitu. Justru berhias tadi saya memang. Berhias itu perlu di rumah. Itu nasihat buat saya juga ini. Kadang kalau udah capek kan, nah di rumah gitu ya. Kemudian apalagi yang belum itu ya, menyikapi sebuah nusus tadi ya, sebuah nusus. Nah, suami juga seperti itu. Suami bolehkah Bu nggak kita ya pertama diskusi. Nah, terus kita boleh juga Bu nggak mau di kalau laki-laki kan suruh menjauhi kita. Nah, kita boleh nggak Bu menolak berhubungan suami istri kalau suami kita nusus? Boleh. Ya. Bahkan saya nggak mau, maaf ya Mas, saya nggak mau karena kemarin itu. Bukan saya nggak mau, maaf ya Mas, saya lagi
lagi apa namanya, kita introspeksi masing-masing sih, udah kayak sinetron, introspeksi masing-masing dulu gitu kan. Saya nggak pengen deket-deket dulu gitu. Saya pengen itu cara yang disampaikan juga harus baik ya, jangan baik. Nah itu. Nah kalau masalah memukul ya memang ada. Masih adakah perempuan Bu yang suka mukul laki-laki? Ada ya. Jangan dikira. Jadi hukum di Al-Qur'an itu jangan kita lihat kita mah lingkungan kita mah nggak mungkin Bu, nggak ada yang begini gitu. Tapi lingkungan di luar, maka Al-Qur'an memasukkannya sampai sedetail ini. Gitu ya, sampai sedetail sampai begitu. Kadang kasus kayaknya nggak mungkin dia bukan di IKI lah, atau lingkungan kita mahasiswa kita insya Allah ketemu orang soleh-soleh baik semua, tapi di luaran ya, karena Al-Qur'an diturunkan untuk semua umat ya. Itu jadi apa namanya itu kemudian apalagi yang belum kurangnya ilmu agama. Kenapa nusus itu bisa terjadi ya kan? Ya, kita kurang ilmu agama, kita kurang ilmu intinya mah. Kita harus seni. Makanya ketika kemarin saya ceramah di dekat-dekat rumah ya. Nah, itu perempuan semua kan, jamaahnya ada bapak-bapak juga. Saya bilang dalam rumah tangga itu harus ada seni. Jadi jangan flat begitu aja. Harus ada apanya gitu ya. Kalau hari ini teman-teman pakai baju tidur merah, besok pakai kuning, ya kan? Bahasanya gitulah ya. Besok pakai baju kuning, besok pakai hijau, gitu. Maka butuh belajar. Seperti saya bilang tadi bahwa jadi istri itu butuh belajar. Bu, saya udah belajar Bu, sebelum di IKI, sebelum nikah saya di IKI udah belajar banyak. Iya nggak apa-apa. Itu sebagai ini. Tapi ketika jadi istri pun harus belajar. Oh suami bekerja di mana? Oh kita harus tahu nih. Oh suami saya ketemu dengan klien-klien seperti ini, yang cantik-cantik, misalkan ya. Nah, kita juga harus, bisa mengimbangi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu kurangnya ilmu agama ya, kurangnya ilmu yang berkaitan tentang itu. Nah, itu makanya kita hindari. Nah, kita hindari dengan apa tadi? Dengan memahami dan terusnya harus sabar. Terus ada di sini tadi ada kikir ya. Ada kita diingatkan kita nggak boleh kikir karena manusia tuh punya tabiat kikir. Kikir itu apa sih? Pelit ya. Pelit yang sangat pelit itu namanya kikir ya. Nah pelit baik dari segi materi maupun dari non materi. Nah saya contohkan tadi suami kena PHK terus kita tiba-tiba nggak bisa tahan nih udah setahun jangan terus udah 3 bulan. Padahal istrinya mampu sebenarnya punya duit, tapi kok kadang perempuan tuh kan kok yang ngeluarin saya terus sih, gitu kan misalkan. Nah itulah di situ ujian di mana seorang istri. Ya. Memang tidak wajib itu udah kita kaji ya di minggu lalu. Nah itu wa iya tafarraqu yughnimullahu min sa'ati bukan Allah wasi'an hakimah ayat 30 dan ayat 129 ini adalah ditekankan lagi di ayat 128 129 walan tastati adilu bainan nisa'i wala kharastum fala tamilu kullal mayyi fatadrukal. Jadi kalau orang ini untuk laki-laki ya. Jadi kalian tuh nggak akan bisa adil. Ya, sebenar adil, tetapi adil secara perasaan itu kalau suami kalau laki-laki itu punya istri beberapa itu secara hati tuh walan tastadilu. Ya, tidak bisa. Nah, makanya fatadaruha kal mu'allaqah. Makanya kamu jangan abaikan sehingga dia terlunta-lunta. Nah, jangan sampai itu terlunta-lunta. Jangan terlunta-lunta. Jadi seolah-olah jadi nggak kayak punya suami gitu kan. Nah, itu terlunta-lunta tuh nggak boleh. Nah, ini harusnya suami-suami mendengar ya atau laki-laki mendengar ini. Jelas ya, nasnya jelas mansusoh dalam Al-Qur'an. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Ya. Kalau kamu berislah atau kamu perbaiki dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian di ayat 130 wa iya tafarraqu yughnikumullahu min sa'ati. Kalau kamu memang sudah keputusannya ya tadi dengan pertimbangan yang saya sampaikan tadi sudah memang harus berpisah, maka kalian akan dimampukan di antara kalian. Ya, mungkin misalkan ada seorang perempuan yang sudah didolimi oleh suaminya bertahun-tahun, setelah istikharah bertahun-tahun itu selamanya ternyata
berpisah, maka Allah akan memampukan perempuan yang didolimi. Nah, wa kana Allahu sami'an hakim wasi'an. Dan Allah maha luas dan maha bijaksana. Nah, jadi kewajiban kita kembali bahwa kewajiban kita nggak usah mikirin hak. Kalau saya ya, di dalam rumah tangga tuh kalau pada praktiknya nanti nggak usah mikirin hak dulu. Oke lah, sekarang banyak feminis yang mengatakan hak. Oke lah, itu perlu. Tapi hak kewajiban kita kerjakan. Hak itu urusan pasti insya Allah dapat. Kalau nggak dapat dari suami, dapat dari Allah langsung. Nah, itu yang saya yakini dan insya Allah seperti itu. Ya, kecuali untuk orang-orang yang terancam jiwanya. Misalkan suaminya ini galak, kemudian fisik, melukai fisik, misalkan main pukul, kemudian dikhawatirkan akan keselamatan jiwanya, maka boleh yang tadi itu, yang ngitung antara hak dan kewajiban itu. Ya, maksudnya harus hati-hati kalau itu karena memang sudah maqasidus syariah. Nah, udah masuk pada 5 hal yang perlu dilindungi. Nah, tapi kalau yang masih remeh-remeh lah gitu, masih sepele, ya udah kewajiban laksanakan. Nanti insya Allah terus didoakan terus ya. Orang yang nusyus itu nggak bisa lepas dari doa. Ya Allah, kenapa sih suamiku seperti ini misalkan, atau kenapa sih istriku seperti ini, doa terus. Yang kedua tadi ilmunya. Oh, ternyata ilmunya jadi istri itu harus dandan terus ya. Ini cerita nih, sekedar cerita. Dulu awal-awal nikah saya tuh ya ada baju tuh daster, ada sarung malah kan. Kalian kalau di asrama pakai sarung nggak sih? Oh, kalian belum di asrama ya. Kalau di pesantren tuh pakai sarung. Setelah saya nikah 1 tahun saya lepas itu sarung. Udah nggak pakai sarung lagi sampai sekarang. Nah, daster juga bukan daster yang panjang gitu kan. Udah nggak gitu lagi. Nah, itu tadi yang saya bilang butuh seni. Kalau awal-awal masih masalah pakai sarung di rumah kan kayak di pondok, tapi kalau nanti sudah lama menikah, ya gimana suaminya ngeliatin istri pakai sarung ya, di luaran ngeliatin pakai rok gitu kan. Nah, kayaknya Kutsiyah, Wirdah, Winda, Iin nanti kalau udah nikah sesuaikan ya, sesuaikan. Jangan karena istri yang paling baik ya itu yang indah dipandang ya, indah dipandang. Yang sebenarnya yang ada yang di hadis Rasul itu wadud dan walud. Wadud itu yang punya kasih sayang, walud itu yang banyak melahirkan anak-anak. Nah, tapi karena itu tadi pertama kan udah saya jelaskan bahwa pertama orang itu dilihat dari pandangannya dulu. Kalau dilihat aja udah males kan gitu, gimana mau selanjutnya gitu kan. Nah, itu. Baik, tambahan saya dari itu aja udah 1:30 nggak kerasa. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan baca doa majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum.